Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pagi ini dengan Coach Dindi di sini untuk Anda yang hobi berenang ataupun ingin menjadi seorang atlet renang, silakan hubungi beliau. Banyak lisensi yang ternyata ya. Dan apalagi untuk om dan tante di rumah yang ngerasa badannya kurang bugar, entah itu mungkin lagi mengalami saraf kejepit. Ini kan biasanya coach saraf kejepit itu ada yang dibawa ke ahli saraf untuk diurut segala macam. Ternyata juga bisa untuk alternatifnya di renang ini tadi, hidroterapi. Oke. Kalau untuk pemulihan, coach, ini kan otomatis orang misalnya mengalami saraf kejepit, yang dikejar adalah kan cepat sehat gitu. Nah, kalau di hidroterapi sendiri, ini pemulihannya berapa lama, coach? Kalau rentang waktu tidak ada sebenarnya rentang waktu. Itu karena balik ke kondisinya masing-masing. Jadi memang ada, karena ini sifatnya terapi, tidak instan, bukan yang obat gitu. Jadi memang butuh waktu. Cuma biasanya rata-rata yang sudah hidroterapi itu berasa memang lebih enak ke badannya. Saya kayak nggak ngerasa ya Mas ya. Cuma kan saya tanya. Jadi kalau udah hidroterapi saya kayak lebih ada kedekatan emosi dengan yang belajar sama saya. Saya tanya perkembangannya. Biasanya 2-3 minggu. Memang dari saat saya ambil lisensi pun dibilang ada reaksi tubuh. Biasanya 2-3 minggu mengalami rasa sakit yang lebih dari biasanya. Saya sampaikan. Misalnya, om, tante, ini nanti bakal sakit nih, karena berdasarkan teorinya seperti ini, gitu kan. Tetap sabar ya, tetap coba terus ya, tetap datang ke kolam ya, saya gituin terus. Iya, memang ada yang langsung sakit, ada yang nelfon, aduh Dindi, ini makin sakit loh, ini kaki saya makin kebas, ini segala macam. Cuma ada yang tidak ada keluhan, ada yang tidak ada keluhan. Nah, terus yang ada keluhan itu biasanya sudah melewati 2-3 minggu itu. Kalau nggak berenang atau sayanya misalnya lagi ini kayak misalnya ada seri schedule jadwal, jadwal tante jadinya kapan? Mereka kayak udah yang aku harus berenang nih, aku butuh nih. Sudah gitu. Memang benar-benar kebutuhan gitu. Kebutuhan. Mungkin proses sakit itu adalah proses misalnya yang selama ini nggak bergerak, tahu-tahu badan itu bergerak. Iya, jadi mungkin ada yang sarafnya mungkin terkunci karena dalam gerakan hidroterapi dan gerakan berenang itu dia pelan-pelan membetulkan. Nah, kalau udah datang ke saya itu rata-rata sih ya, nggak tua-tua juga, ada yang masih kakak lah posisinya kalau di kita ya, mungkin sekitar 40-50 tahunan. Nah itu biasanya di lumbar 345, itu di pinggang di sini Mas. Nah biasanya karena kebanyakan duduk, pegawai bank, atau ya memang pernah ada yang jatuh nyeri gitu, emang ada. Nah kayak gitu, rata-rata yang datang gitu. Nah mereka kalau udah jadwalnya ke skip itu pasti nanya, ini aku kapan nih dalam seminggu. Sudah saya bilang misalnya seminggu 2 kali, nggak mau ke skip 2 kalinya, karena mereka ngerasa kalau nggak berenang nggak enak badannya gitu. Udah ngerasain enaknya. Iya, gitu, udah ngerasain enaknya. Ini kapan lagi? Ini aku digantinya kapan nih? Mereka takut sakitnya datang. Betul. Jadi was-was gitu ya. Jadi memang benar-benar selain sehatnya dapat juga, badan juga lebih bugar juga pastinya. Nah, kalau untuk di usia basic nih. Sebaiknya para orang tua dianjurkan kalau memang anaknya ada yang tertarik hobi berenang atau ingin jadi atlet renang, sebaiknya mulai dari usia berapa nih, coach? Saya pernah ngambil kutipan nih Mas ya, kutipan dari mentor-mentor. Ajarinlah anak kamu berenang sebelum belajar menulis. Ya, karena itu self defense-nya. Jadi kita menulis dia bisa digantikan sama orang lain. Kalau dia safety-nya di dalam air, siapa yang bisa menolong dia sendiri? Betul, diri dia sendiri. Jadi saya jujur kalau punya anak saya pun, jadi anak orang memang nggak saya masukin di 6 bulan. Sudah saya masukin 3 bulan saya kolam. Waduh. saya cemplungin di air, walaupun cuma main, paling enggak dia bisa. Jadi kalau anak kecil memang tidak untuk belajar berenang yang cepet-cepetan, belum. Kalau usia 5 tahun ke bawah belum. Dia tujuannya apa berenang? Untuk self defense-nya sendiri. Jadi dia belajar bertahan di dalam air, melihat air besar, kolam besar, dia bisa nyemplung, dia bisa balik lagi, naik sendiri. Itu goalsnya, bukan yang berenang cepat. Tahu-tahu bisa juara gaya kupu-kupu belum. gitu. Kalau gaya jauh, ada nggak? Ada, tapi
lumayan cukup langkah biasanya. Ada, cuma ya karena motoriknya juga belum sempurna. Nah, mungkin tarikan tangan kalau udah benar stroke kan tariknya full, dia masih setengah gitu. Fokusnya juga masih kurang. Berarti hanya sebatas perkenalan dulu gini loh. Ya, paling nggak dia bisa mengapung, bisa trepan, bisa tiduran, balik lagi. Kalau dia capek, dia nggak yang berenang tuh kayak bebas gitu, sampai dari ujung ke ujung enggak. Saya dia lompat ke tengah ngambang-ngambang dada balik lagi lompat lagi, dia happy di air. Cuma kita udah nggak perlu ikut worry. Dia pernah murid-murid saya tuh lagi ada acara di suatu kolam, saya juga ngelatih hari itu. Jadi murid saya kan udah nggak sabar biasanya. Lari boom masuk, orang itu juga mau ngejar. Bisa nggak apa-apa sih, anaknya balik lagi ke pinggir ketawa-ketawa. Karena panik kan ngeliat. Iya, ngeliat anak kecil udah lari-lari, itu anaknya 2 tahun setengah. Lari-lari, udah balik lagi ke pinggir, lompat balik lagi ke pinggir, ketawa-ketawa anaknya. Yang lain sudah mau ngejar. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar itu melihat, wah tahu nggak sih anak ini kalau ini dalam gitu. Oke. Nah berarti memang dari usia dini sekali dok ya. Berarti rentan 5 tahun 6 tahun sudah boleh. Iya 5 tahun 6 tahun sudah boleh. Jadi kalau 5-6 tahun sudah mulai nih dikenali dengan stroke-nya yang benar gitu. Cuma tetap belum ada paksaan. Kalau dalam berenang itu 8 tahun ke bawah itu masih sifatnya fun. Masih kayak apa ya, lebih mengajak dulu anak-anak usia dini itu lebih untuk suka dulu. Untuk suka dulu, nggak langsung yang latihannya berat gini nggak langsung. Nggak langsung. Baik. Nah, kalau sudah di basic nih coach, yang awal-awal ini anak-anak latihannya seperti apa coach? Bentuk latihan mereka? Kalau di basic. Untuk di basic. Di basic cuma sekedar pengenalan gaya. Jadi dasar sekali biasanya kami mengajarkan di gaya bebas dulu, latih kicknya, nafasnya gitu. Baru diajarin stroke-nya gitu. Berarti belum yang harus dari ujung ke ujung bolak-balik. Biasanya enggak ada yang kuat, cuma berproses juga. Kalau untuk awal-awal kita latih kakinya dulu. Karena kalau di berenang itu kaki itu kunci. Kunci. Jadi orang tenggelam pernah nggak lihat Mas Ibu lihat? Pernah lihat. Ya, nggak pernah kan dari kepalanya dulu. Oh iya betul. Nah, pasti kakinya dulu gini. Itu karena otot kaki. Otot paling besar kita kan di kaki. Nah, dia tidak bisa ngolah itu. Daya apungnya belum ada. Makanya dia tenggelam. Makanya kalau lagi berenang, saya ngajarin nanti orang bilang ini sih apa sih pakai pelampung kaki-kaki doang. Itu sampai dari pemula pun sampai yang udah pro pun tetap latihan kick. Karena memang intinya di kaki. Power di kaki. Power di kaki itu luar biasa. Karena begitu kalau nonton orang lomba renang, terjun pertama tangan pun belum ngapa-ngapain gitu. Underwater itu namanya. Underwater. Jadi underwater itu kayak di dalam air bener. Itu gerakannya biasanya dari pinggang ke kaki. Nah, kalau di gaya bebas, gaya kupu, itu pakai dolphin kick kayak. Kayak lumba-lumba gitu. Nah, gitu. Baru bisa selentur itu coach. Iya, bisa. Itu justru gerakannya sedikit, gak banyak, cuma underwater itu bisa ngelucutnya jauh. Kalau start biasanya kurang lebih 5-10 meter. Tergantung postur juga ya. Itu udah menghemat berapa meter kan. Tinggal sprintnya lagi. Wih, keren. Dan itu nggak ada peraturannya itu coach ya? Ada. Kalau udah diatur di rules renangnya udah ada juga. Begitu dia terjun harus berapa meter sudah harus naik lagi. Saya juga ngambil lisensi untuk wasit juri. Wah, wasit juga. Tapi masih lisensi provinsi ya, maksudnya untuk provinsi, belum yang untuk ke nasional. Jadi benar saya selamin semua. Benar-benar secinta itu coach Dini sama renang ini. Ya, karena kalau ke wasit juri lebih ke rules berenangnya. Benar-benar. Rules berenangnya seperti apa? Kalau udah dalam event itu ada aturannya, finish tangan 2. Terus startnya dalam berapa meter harus mecah air, ada aturannya semua, berapa kali kakinya. Harus ada aturan. Kita lanjutkan kembali nih coach obrolan kita, dan pemirsa Opini jangan kemana-mana ya. Kita akan break dulu sejenak di iklan yang akan lewat ini. Tetap saksikan terus Opini.